Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di e-learning BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam pelatihan teknis administrasi dasar bersama saya Yuni Indarti yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam mata pelajaran penyusunan naskah dinas. Baik, kita mulai tentang pokok bahasan yang pertama. Tujuan pembelajaran materi penyusunan naskah dinas adalah peserta mampu memahami jenis naskah dinas, mampu menyusun naskah dinas dengan baik dan benar, dan mampu memahami kewenangan penandatanganan naskah dinas. Untuk memahami apa itu naskah dinas, kita perlu tahu definisinya terlebih dahulu. Menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang naskah dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Sedangkan yang dimaksud naskah dinas itu sendiri adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bentuk dan susunan naskah dinas secara garis besar terbagi 3 macam, yaitu 1. Produk hukum daerah, 2. Produk hukum perangkat daerah, 3. Surat. Produk hukum daerah terdiri atas peraturan daerah provinsi, peraturan gubernur, peraturan bersama gubernur, dan keputusan gubernur. Sedangkan produk hukum perangkat daerah terdiri dari peraturan pimpinan SKPD atau OPD dan keputusan pimpinan SKPD atau OPD. Sifat dari produk hukum daerah adalah pengaturan dan penetapan. Ketentuan penulisan produk hukum diketik dengan menggunakan huruf jenis Bookman All Style, ukuran 12, kertas folio atau F4 berwarna putih. 35 macam surat naskah dinas tersebut antara lain 1. Instruksi gubernur, 2. Surat edaran, 3. Surat biasa, 4. Surat keterangan, 5. Surat perintah, 6. Surat izin, 7. Surat perjanjian, 8. Surat perintah tugas, 9. Surat perintah perjalanan dinas, 10. Surat kuasa, 11. Surat undangan, 12. Surat panggilan, 13. Nota dinas, 14. Nota pengajuan konsep naskah dinas, 15. Lembar disposisi, 16. Telaah staf, 17. Laporan, 18. Rekomendasi, 19. Surat pengantar, 20. Telegram, 21. Lembaran daerah, 22. Berita daerah, 23. Berita acara, 24. Notulen, 25. Memo, 26. Daftar hadir, 27. Piagam penghargaan, 28. Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, 29. Sertifikat, 30. Letter of intent, 31. Memorandum of understanding, 32. Surat berbahasa Inggris, 33. Kesepakatan bersama, 34. Perjanjian kerjasama, dan 35. Pengumuman. Dalam penyelenggaraan tata naskah dinas harus berpedoman pada asas-asas sebagai berikut. 1. Asas daya guna dan hasil guna, bahwa penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas. 2. Asas pembakuan, bahwa penyelenggaraan naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan. 3. Asas pertanggungjawaban, bahwa penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi format prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan. 4. Asas keterkaitan, bahwa kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas terkait dengan kegiatan administrasi umum dan unsur administrasi umum lainnya. 5. Asas kecepatan dan ketepatan, bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD, tata naskah dinas harus dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran, antara lain dilihat dari kejelasan redaksional, kemudahan prosedural, kecepatan penyampaian dan distribusi. 6. Asas keamanan,
bahwa tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi, mulai dari penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan, kearsipan, dan distribusi. Demi terwujudnya tata naskah dinas yang berdaya guna dan berhasil guna, pengamanan naskah dan aspek legalitasnya perlu dilihat sebagai penentu yang paling penting. Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas 1. Ketelitian. Naskah dinas harus disusun secara teliti dan cermat, dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa, dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan. 2. Kejelasan. Dalam penyusunan naskah dinas harus memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat. 3. Singkat dan padat. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 4. Logis dan meyakinkan. Dalam penyusunan naskah dinas harus disusun runtut dan logis, serta meyakinkan dengan struktur kalimat harus lengkap dan efektif. Selanjutnya kita akan mempelajari pengelolaan surat masuk, surat keluar, dan jawaban surat. Untuk pengelolaan surat masuk dilakukan melalui tahapan instansi penerima mengagendakan dan mengklasifikasi surat serta mendistribusikannya. Unit pengelola kemudian menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan. Unit tata usaha bertugas mengarsipkan dan hasil penggandaan surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak. Alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural yang terendah yang berwenang. Pengelolaan surat keluar dilakukan melalui tahapan konsep surat keluar diparaf oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian. Surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal, dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing SKPD atau OPD. Surat keluar sebagaimana dimaksud wajib segera dikirim. Surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha dan unit pengolah. Dalam hal jawaban terhadap surat yang masuk, maka instansi pengirim harus segera mengkonfirmasikan kepada penerima surat atas keterlambatan jawaban dalam suatu proses komunikasi tanpa keterangan yang jelas. Dan instansi penerima harus segera memberikan jawaban terhadap konfirmasi yang dilakukan oleh instansi pengirim. Batas waktu jawaban surat kita kenal istilah 1. Amat segera atau kilat dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima. 2. Istilah segera dengan batas waktu 2 kali 24 jam. 3. Istilah biasa dengan batas waktu maksimal 5 hari kerja. Penggandaan naskah dinas disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap mempertimbangkan efisiensi, sedangkan penggandaan naskah dinas rahasia dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keamanan informasi. Tingkat keaslian naskah dinas yang didasarkan atas aspek yuridis formal kita kenal dengan sebutan asli, merupakan naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dibubui cap dinas. Salinan atau turunan merupakan salinan secara keseluruhan naskah dinas yang tidak berbeda dengan surat aslinya. Petikan adalah salinan dari keputusan yang hanya memuat bagian-bagian yang perlu untuk diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Tembusan adalah hasil penggandaan naskah dinas yang harus disampaikan kepada pihak lain sesuai dengan yang tertera dalam naskah dinas dan bersifat pemberitahuan. Demikian pembahasan materi tentang penyusunan naskah dinas. Untuk lebih detailnya lagi, Anda bisa membuka modul dan referensi-referensi yang telah kami sediakan. Sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.